Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan mengenai Panembahan Ismoyo yang mengisahkan tentang dirinya, mengapa ia memakai nama Pasingsingan. Kemudian menjelaskan tugas Maiso Jenar dalam melanjutkan pencariannya terhadap keris Nogososro Sapu Inten dan mengembalikan Gajah Soro ke perdikan Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Jangan panggil aku guru. Di sini aku adalah kakakmu, potong Panembahan Ismoyo. Namaku. Ia berhenti mengingat-ingat, lalu lanjutnya. Siapakah kau akan menyebut diriku kalau tetangga-tetanggamu bertanya namaku? Paniling tidak segera menjawab. Ia tidak tahu nama apakah yang baik diterapkan pada orang yang menyebut dirinya kakaknya itu. Tiba-tiba Kebu Kanigoro menyela. Among Rogo. Panembahan Ismoyo tertawa jawabnya. Seolah-olah aku hanya mementingkan masalah-masalah jasmania belaka. Tapi nama itu baik. Memang kau pandai mencari nama. Baiklah, aku pakai nama itu di sini. Meskipun isi kata itu sendiri tidak begitu mapan bagiku. Kanigoro sadar bahwa memang nama itu tidak begitu menyenangkan. Namun ia masih juga membela diri. Tetapi Panembahan, bukankah nama itu akan menjadi aling-aling dari keadaan paman yang sesungguhnya? Bukankah di sini Panembahan ingin menampakkan diri dalam wujud jasmaniahnya saja, tapi bukan dalam wujud keseluruhan? Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, jawabnya. Baiklah, aku tidak keberatan. Demikianlah untuk sehari dua Panembahan Ismoyo tinggal di rumah muridnya. Ia mencoba memenuhi harapan tetangga-tetangga Paniling untuk sekali dua kali berkunjung ke rumah mereka berganti-ganti dengan penuh kesederhanaan. Panembahan Ismoyo, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro bergaul dengan mereka. Meskipun demikian, apabila malam datang serta pondok di ujung pedukuhan itu telah menutup pintunya, selalu terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang jauh berbeda dengan setiap pembicaraan yang sederhana dengan para tetangga mereka. Tapi di belakang pintu tertutup itu, Panembahan Ismoyo selalu memberi kepada keempat orang yang terdekat daripadanya itu berbagai ilmu dan pengetahuan lahir dan batin. Bahkan diceritakan pula bagaimana ia memiliki segala macam kesaktian. Memang sejak masa mudanya ia selalu berusaha untuk mendapatkan berbagai macam ilmu. Sebab dalam kekisruhan yang terjadi pada akhir kejayaan Majapahit, ia selalu mengira bahwa dengan kekuatan jasmaniah, kejayaan itu dapat dibina kembali. Karena itulah ia mencoba untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu setelah ia terpaksa meninggalkan lingkungan kasatrian. Usaha itu semakin diperdalam, namun jiwanya telah berbeda. Ia ingin menemukan segala bentuk kekuatan untuk mencapai tujuan. Panembahan tua itu mengakui bahwa mula-mula memang digandung maksud untuk menunjukkan kebersihan dirinya dengan kekuatan. Ia ingin membuat hal yang aneh-aneh dengan memaksa orang untuk berlutut di hadapannya. Dan kepada orang-orang itu, ia akan memaksakan kehendaknya. Meskipun dasar kehendak itu selalu baik dan bermanfaat bagi beberapa orang,
Namun cara-cara dan sifat kepahlawanan cengeng itu akhirnya tidak memberinya kepuasan. Dan akhirnya maksud-maksud itu sama sekali diurungkan. Bahkan semakin banyak ilmu yang dihirupnya, semakin jauhlah ia dari sifat-sifat itu. Dan akhirnya malah ia membawa dirinya dengan luka-luka di hati untuk mengasingkan diri di lembah yang jauh dari lingkungan manusia. Disitulah ia menerima unggaran sebagai muridnya, tetapi orang itu kemudian dimintanya meninggalkan tempat itu. Beberapa tahun kemudian datanglah Radite dan Anggoro, sehingga suatu saat ia merasa bahwa ilmu-ilmu yang pernah dicapainya itu tak akan berarti apa-apa bagi manusia apabila tidak diamalkan. Dengan demikian ia mengharap Radite untuk mewakilinya dengan topeng dan jubah abu-abu dengan mempergunakan nama Pasing Singa. Mulailah Radite mengamalkan ilmunya, sedang Anggoro untuk sementara dimintainya memelihara pertapaan selama ia melenyapkan diri dari kedua muridnya untuk menyaksikan hasil pengamalannya dari jarak yang cukup jauh. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Radite kemudian tergelincir. Bagimu Maisa Jenar, akhirnya Panembahan Ismaya minta, jadikanlah semua itu bekal bagimu. Demikianlah yang mereka lakukan dari hari ke hari, bergaul dengan para petani di siang hari dan menambah bekal hidup mereka di malam hari. Sehingga akhirnya ketika Panembahan Ismaya mandang segala sesuatunya telah cukup, maka setelah ia bermohon diri kepada para tetangga, pergilah ia meninggalkan pedukuhan Pudak Bungkuran, mendahului Maisa Jenar dan Kebo Kanigoro. Setelah ia berpesan kepada Radite, Radite, seseorang yang membiarkan kejahatan berlangsung tanpa berusaha untuk menghalang-halangi, maka orang yang demikian itu dapat dianggap telah ikut membantu berlangsungnya kejahatan. Mula-mula Radite tidak mengerti maksud pesan itu, tapi beberapa waktu kemudian barulah ia sadar bahwa ia sama sekali tidak berbuat sesuatu terhadap saudara seperguruannya yang terang-terangan telah melakukan berbagai kejahatan, yaitu umbaran. Karena itu tiba-tiba ia merasa bahwa gurunya telah memaafkan segala kesalahannya, bahkan mempercayakan kepadanya untuk menghentikan segala kejahatan yang selalu dilakukan oleh umbaran dengan nama Pasing Singa. Hidup atau mati, dengan demikian tiba-tiba beban yang selama ini menghimpit hatinya seolah-olah berguguran rontok tanpa bekas. Terasalah kemudian betapa ringan perasaannya kini. Dan dengan penuh tekad ia berjanji bahwa ia akan melakukan pesan itu sebaik-baiknya. Beberapa hari kemudian Maisa Jenar dan Kebo Kanigoro pun segera mohon diri pula kembali ke Karang Tumoritis. Kebo Kanigoro telah merasa sedemikian rindunya kepada putrinya yang ditinggalkannya beberapa hari. Sedang Maisa Jenar pun ingin segera menemui muridnya untuk mengajaknya memulai dengan suatu tugas yang berat, kembali ke Banyu Biru. Dalam perjalanan pulang, Maisa Jenar dan Kebo Kanigoro memerlukan singgah sebentar di kota Banyu Biru. Ketika malam turun perlahan-lahan di lereng-lereng Bukit Telomoyo, mereka berdua menambatkan kuda mereka agak jauh dari luar kota. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri jalan-jalan kota. Satu dua tampak pintu rumah yang terbuka. Lampu minyak yang suram melemparkan cahayanya berpencaran menusuk gelapnya malam. Bahkan di belakang rego halaman yang masih ternganga, masih nampak beberapa orang laki-laki duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Banyu Biru dalam penglihatan Maisa Jenar tidak banyak mengalami perubahan. Jalan-jalan yang itu juga menjalar dari satu ujung ke ujung yang lain. Bangunan-bangunan tidak banyak bertambah, bahkan beberapa banjar
nampak tak terpelihara. Tempat-tempat ibadah pun agaknya menjadi bertambah suram. Tetapi ketika Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro sampai di ujung jalan kota, mereka terkejut ketika mereka melihat obor terpancang di tengah-tengah lapangan. Perangkat gamelan telah siap pula di tempat itu. Beberapa orang telah memulai ramai mengerumuninya dengan penuh keinginan untuk mengetahui Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Mendekati lapangan itu, kepada seorang anak yang lewat di sampingnya, Maiso Jenar bertanya, "Apakah Banyu Biru sedang ada perayaan?" Anak itu mandang Maiso Jenar dengan heran. Kemudian anak itu malah ganti bertanya, "Apakah Bapak bukan penduduk Banyu Biru?" Maiso Jenar ragu sebentar, tapi harus menjawab agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu katanya, "Bukan, Nak, aku bukan penduduk Banyu Biru. Aku datang dari Pangrantunan." "Pangrantunan?" Anak itu tiba-tiba terkejut. Kembali Maiso Jenar ragu, namun ia mengangguk. "Ya, kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab anak itu. "Beberapa hari yang lalu beberapa orang Pangrantunan juga datang kemari. Mereka adalah saudara-saudara ibuku. Menurut paman-paman itu, Pangrantunan sekarang kembali kacau. Mereka ketakutan karena si Morodro tua sering mengunjungi pedukuhan itu. Apakah betul demikian? Dan apakah betul si Morodro tua itu menuntut lebih banyak dari si Morodro dahulu?" "Betul, Nak," jawab Maiso Jenar sekenanya. Namun karena itu ia ingin lebih banyak tahu, karena itu ia bertanya, "Siapakah pamanmu itu? Dan apakah yang dilakukan di sini?" "Pamanku bernama Reksodipo. Ia datang untuk melaporkan kepada Ki Ageng Lembusuro," jawab anak itu. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu sautnya, "Jadi kau kemenangan Kakang Reksodipo?" Kemudian Maiso Jenar berhenti sebentar. "Lalu apa?" katanya ketika ia kembali ke Pangrantunan. Anak itu menjawab, "Tidak apa-apa, tapi paman mengeluh. Katanya Ki Ageng Lembusuro sedang akan mempertimbangkan. Tapi itu tidak bijaksana. Sebab menurut paman, keadaan sudah sangat gawat dan rakyat Pangrantunan sendiri tidak mampu untuk melawan mereka, meskipun rakyat Pangrantunan tidak takut." Maiso Jenar menarik napas panjang. Memang letak Pangrantunan yang seolah-olah berhadapan dengan Gunung Tidar sangat tidak menguntungkan. Tetapi menghadapi hal demikian, tidaklah Ki Ageng Lembusuro Dipoyono dapat berbuat sesuatu. Namun kepada anak itu sudah pasti Maiso Jenar tidak bertanya demikian. Karena itu ia bertanya tentang obor dan gamelan yang sudah siap di lapangan itu. Katanya, "Nak, ada apakah dengan keramaian itu?" "Itu bukan keramaian," jawabnya. "Dahulu Paman Reksodipo juga bertanya demikian. Gamelan itu memang setiap hari berada di sana. Orang-orang sekarang sedang bersenang-senang karena hasil panen kemarin, meskipun tidak memuaskan, mereka setiap malam mengadakan tayub di lapangan itu." "Di lapangan terbuka?" tiba-tiba Maiso Jenar menyela. "Ya," jawab anak itu. "Setiap orang boleh ikut. Kalau siang mereka mengadu ayam juga di tempat itu." "Oh," tiba-tiba Maiso Jenar mengeluh. Alangkah jauh kemunduran yang dialami oleh tanah perdikan ini. Meskipun Kanigoro tidak mengerti seluruh persoalan yang berputar di dalam kepala Maiso Jenar, namun sedikit banyak ia pun mengerti tayub setiap malam dan mengadu ayam setiap hari adalah gejala-gejala kehancuran suatu daerah. Ketika beberapa lama Maiso Jenar berdiam diri, berkatalah anak itu, "Sudahlah Paman, aku akan pulang. Hari telah malam." Anak itu tidak menunggu jawaban Maiso Jenar. Demikian ia selesai berbicara. Segera ia menghambur ke dalam gelap di kiloan jalan.
Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro masih melihat anak itu singgah di sebuah warung untuk membeli sesuatu. Itulah Kakang gambaran Banyu Biru saat ini. Suram dan mengerikan. Menyabung ayam di siang hari dan tuak di malam hari, kata Maiso Jenar pada Kebo Kanigoro. Kesalahan yang tak boleh dibiarkan lebih lama lagi, jawab Kebo Kanigoro. Kemudian kedua orang itu bersepakat untuk menyaksikan tari tayub yang sebentar lagi akan diselenggarakan di lapangan itu. Demikianlah ketika hari menjadi semakin gelap, di tanah lapang itu menjadi semakin banyak orang. Beberapa orang niaga pun telah bersiap di belakang seperangkat gamelan. Sehingga sesaat kemudian suara gamelan telah mulai mengalut, mengguncang kesepian malam yang kemudian disusul dengan suara waranggono memanjat tinggi. Namun terasalah bahwa suasananya bukanlah suasana yang sopan. Bentar kemudian ternyata bahwa memang demikianlah yang terjadi. Beberapa orang lelaki segera muncul di gelanggang, menari dan berdendang, sedang dari mulut mereka menyebar bau tua. Disusul dengan munculnya beberapa orang ledek di tengah-tengah arena itu. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro duduk tidak seberapa jauh dari tempat itu. Namun ketika mencari tempat yang gelap, di mana cahaya obor tidak menyentuhnya, karena bayang-bayang beberapa orang yang berdiri menonton. Ketika malam menjadi semakin dalam, suasana di tengah tanah lapang itu pun menjadi semakin riuh. Beberapa orang telah menjadi pening karena mabuk. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kesadaran dan berbuat hal-hal yang aneh-aneh di arena itu. Beberapa penari wanita yang telah terlatih melayani mereka dengan baiknya, sehingga suasana di arena itu betul-betul menjadi suasana gila-gilaan. Dalam keadaan yang demikian tidak mustahil kalau sampai terjadi bentrokan-bentrokan dan perkelahian-perkelahian di antara mereka, karena mereka telah kehilangan pengamatan diri. Di tepi arena, Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro melihat beberapa orang yang sibuk berjualan. Apa saja yang dapat mereka jual, makanan, minuman, dan tembakau. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada suasana yang berlangsung di sekitarnya. Yang penting bagi mereka adalah bahwa dagangan mereka laku dan mereka mendapat uang sebanyak-banyaknya. Para penjual yang terdiri laki-laki dan perempuan menghanyutkan diri saja dengan keadaan, bersendoguro, berteriak-teriak melayani orang-orang mabuk atau kelelahan. Namun orang itu tak sempat menghitung lagi berapa uang yang harus mereka bayarkan. Asal mereka menggenggam uang logam, mereka lemparkan begitu saja kepada penjualnya, perempuan-perempuan muda yang merajuk dengan manjanya. Tetapi tiba-tiba mata Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro sempat melihat seorang perempuan yang berdiri tegak agak di kejauhan. Nampaknya ia ragu-ragu untuk mendekati tempat itu. Tapi kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju. Ketika ia menjadi semakin dekat dan seleret sinar lampu para penjual menyambar wajahnya, tampaklah bahwa perempuan itu memiliki ciri-ciri yang lain dari setiap perempuan yang berada di tanah lapang itu. Wajahnya yang sayu pucat dan tubuhnya yang kekurus-kurusan, seolah-olah mencerminkan perasaannya yang sedih. Ketika beberapa orang melihatnya, segera mereka melemparkan pandangan mata mereka. Tapi ada juga orang yang dengan nada mengejek berteriak, "Marilah Nyai, apakah yang kau cari?" Perempuan itu tidak menjawab, tetapi segera matanya memandang berkeliling kepada hampir semua orang yang berdiri di sekitar arena itu, seakan-akan ia sedang mencari seseorang di antara wajah-wajah itu. "Anakmu tidak berada di sini, Nyai," teriak salah seorang yang kemudian disusul dengan gelak tawa. "Carilah anak itu di tengah rimba," sambung suara yang lain.
Mungkin ia berada bersama bapaknya. Kembali terdengar suara bergelak-gelak. Perempuan itu masih berdiam diri, berdiri seperti patung. Namun dengan demikian Maisa Jenar dan Kebu Kanigoro dapat memandangnya lebih jelas. Dari sinar matanya mereka dapat menduga bahwa karena sesuatu penderitaan, orang itu agaknya menjadi agak terganggu kesadarannya, meskipun tidak begitu berat. Ketika kemudian dilihatnya dari mata perempuan itu menitik butiran-butiran air, Maisa Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi yakin bahwa sesuatu benar-benar telah menghimpit perasaannya. Ternyata mereka tidak perlu terlalu lama berteka-teki ketika terdengar seorang laki-laki berkata dengan kasar, "Suamimu tak berani pulang, Nyai. Demikianlah hukuman bagi pemberontak. Dan bayimu yang mati itu tidak akan bisa hidup lagi. Apalagi ikut bersenang-senang bersama kami. Sekarang tak ada tempat bagi laki-laki semacam suamimu itu." Air mata di wajah perempuan itu menjadi semakin deras. Agaknya ia dapat mengerti bahwa suaminya tidak berada di tempat itu. Kemudian terdengarlah suara lain yang bertanya, "Siapakah dia?" "Istri penjawi," jawab suara yang lain lagi. "Oh, karena itulah ia masih muda dan cantik," sahut suara yang pertama. "Kalau begitu, kenapa tidak saja ia kau ajak menari?" "Tidak mau, ia baru saja kematian bayinya. Mungkin 2-3 hari lagi," sahut suara lain. Yang disusul dengan gelak tertawa orang banyak. Di antara suara yang riuh, di sela-sela suara gamelan yang semakin menggila itu, tiba-tiba terdengar suara yang berat mengatasi yang lain. Katanya, "Aku tidak percaya kalau ia tidak mau. Ataupun kalau ia tidak mau, seret saja ya Karina." Oleh suara yang berat itu, tiba-tiba semua terdiam, dan semua mata mandang ke arah suara itu. Seorang yang tinggi besar dan berwajah kasar berdiri bertolak pinggang di pinggir arena. Sedang bola matanya dengan tajam memandang istri penjawi itu, seperti hendak meloncat dari kepalanya, sambungnya. Ternyata ledek banyu biru tak ada yang secantik ledek-ledek dari Pamingit. Dan perempuan itu agaknya akan bisa tidak-tidaknya menyamainya. Orang yang berwajah kasar itu maju beberapa langkah ke arah perempuan muda yang disebut istri penjawi, yang kemudian menjadi ketakutan. Apalagi ketika orang itu meneruskan kata-katanya, "Sayang bahwa wajah yang cantik itu tidak mendapat pemeliharaan." Ketika orang yang tinggi besar dan berwajah kasar itu melangkah terus, keadaan segera menjadi tegang. Tetapi beberapa orang yang mabuk mulai tertawa-tawa kembali dan menganggap bahwa apa yang akan terjadi merupakan suatu tontonan yang menyenangkan. Namun beberapa orang lain yang kepalanya juga sudah mulai pening segera merasa tersinggung. Bahkan seorang yang sudah tengah mabuk berteriak, "Hei monyet dari Pamingit, jangan ganggu orang Banyu Biru. Aku sendiri sudah lama jatuh cinta kepadanya, tapi aku tidak mendapat kesempatan. Nah, sekarang suaminya mungkin sudah mampus ditelan macan. Karena itu perempuan itu akan aku ambil bagi istriku yang muda." Orang yang bertubuh tinggi besar itu menoleh. Dilihatnya seorang yang bertubuh sedang, namun kokoh kuat seperti orang hutan, berjalan mendekatinya. Nampak bibir orang Pamingit itu bergerak-gerak mengejek. Kemudian terdengar ia menjawab, "Jangan terlalu kasar, berkelakar sahabat. Orang Banyu Biru harus menghormati orang-orang Pamingit. Mbak Banyu Biru sekarang berada di bawah pemerintahan Pamingit. Kalau kau tidak mau mati, jangan ganggu aku, biarkan orang Pamingit berbuat sesuka hatinya. Bahkan istrimu pun, kalau aku kehendaki harus kau serahkan." Mata orang Banyu Biru yang kokoh kuat itu segera menyala marah. Dengan membentak-bentak ia menjawab, "Jangan banyak mulut, pergi atau kau akan segera jadi bangkai." Pertunjukan itu segera terhenti karena ribut-ribut yang terjadi. Beberapa
Paledek yang sedang menari-nari dengan tenangnya berjalan ke tengah-tengah jajaran gamelan dan duduk di antara para niaga. Mereka sama sekali tidak menunjukkan